Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, manusia berhikmat. Saya berdoa ini menjadi rema dan berkat atas kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan ada rencana besar yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami dan pasti tergenapi atas kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami. Biar kami memperoleh pengertian dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ada kata berbahagia orang yang mendapat hikmat. Ada satu jaminan, ada satu pernyataan yang luar biasa dari firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendapat hikmat. Artinya, orang yang dipenuhi hikmat Tuhan, orang itu hidupnya berbahagia. Karena keuntungannya melebihi emas, perak. Bahkan ia lebih berharga daripada permata. Emas, perak, permata adalah barang-barang yang berharga, sangat dikejar, sangat bernilai. Tapi semuanya itu tidak sebanding ketika kita memperoleh hikmat. Hikmat tidak didapat dari bangku pendidikan ataupun sekolah. Tidak didapat dari itu. Orang yang pintar, orang yang berpendidikan, belum tentu bahkan tidak ada hubungannya dengan hikmat. Hikmat tidak didapat dari bangku sekolah ataupun kuliah. Sebab hikmat itu datangnya dari Tuhan. Orang yang pintar, orang yang berpendidikan belum tentu berhikmat. Tapi orang yang berhikmat melampaui orang berpendidikan ataupun orang yang pintar. Pintar, berpendidikan didapat dari sekolah, kuliah, dan lain-lain. Sedangkan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari kedekatan, keintiman, pergaulan dengan Tuhan. Jadi hikmat bisa dimiliki oleh siapapun yang bergaul karib dengan Dia, dengan Bapa, dengan Tuhan. Nah, apa dampak yang bisa dialami ketika kita dipenuhi hikmat Tuhan? Nah, kalau kita belajar kehidupan Salomo. Salomo adalah manusia yang dipenuhi hikmat Tuhan. Perjalanan hidupnya luar biasa ketika dipenuhi hikmat Tuhan. Alkitab bilang bahwa raja-raja, bahkan ratu dari seluruh penjuru dunia, mereka rela menempuh perjalanan yang jauh
untuk menyaksikan hikmat yang daripada Tuhan yang ada pada Salomo. Dan mereka datang tidak dengan tangan kosong, mereka datang dengan membawa upeti. Salomo tidak mengejar kekayaan, tapi kekayaan datang pada dia. Salomo tidak mempromosikan dirinya, tapi nama Salomo termasyhur di seluruh dunia. Salomo tidak mengejar pendidikan untuk strategi perang, tapi dia menang dalam bertempur, dalam pertempuran. Mengapa Salomo sedemikian dahsyatnya dalam perjalanan hidupnya? Maka satu kata, hikmat, itu ada pada dia. Dan apa yang terjadi? Salomo adalah manusia yang sampai hari ini, sampai detik ini, adalah manusia terkaya sesungguhnya di muka bumi yang pernah ada, bahkan mungkin sampai selamanya. Dia sangat kaya, belum lagi warisan dari ayahnya. Nah, kenapa Salomo memperoleh hikmat itu? Kenapa Salomo sebegitu dahsyatnya dipakai Tuhan? Karena kalau kita baca kisah Salomo, yang dia minta bukan kekayaan, bukan bahkan umur panjang. No. Yang dia minta adalah hikmat. Sementara firman Tuhan berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan dipenuhi hikmat. Orang yang takut Tuhan akan memperoleh hikmat. Jadi kalau diterjemahkan, orang yang berhikmat adalah orang yang takut Tuhan. Nah, rahasia Salomo memperoleh hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Sekalipun perjalanan hidupnya, di akhir perjalanan hidupnya, dia menyimpang dan jatuh dalam dosa. Tapi selama dia dituntun oleh hikmat Tuhan, dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Siapapun kita, apapun profesi kita, pekerjaan kita, hikmat itu sangat diperlukan untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, hasil yang tepat, berkat yang luar biasa. Kita tidak perlu mempromosikan diri kita. Seperti Salomo, namanya termasyhur dengan tersendirinya. Bahkan Salomo tidak perlu mengejar-ngejar itu berkat. Bahkan berkat yang mendatangi dia. Karena apa? Hikmat tadi. Kita meminta hikmat bukan karena ingin mengejar berkatnya. Bukan karena mengejar promosinya. Kita meminta hikmat karena memang kita takut akan Tuhan. Kita tidak mau mengambil keputusan yang salah, yang merugikan banyak orang, termasuk kita. Dan aku berdoa saudara adalah orang yang dipenuhi hikmat Tuhan. Sehingga dalam pekerjaan saudara mengambil keputusan yang tepat. Dalam melakukan banyak hal saudara mengambil keputusan yang tepat. Sehingga hasilnya luar biasa. Saudara diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan. Kami mendengar firman-Mu menjadi berhikmat dan dampaknya begitu luar biasa. Kami percaya hikmat Tuhan yang sama ada pada kami ketika kami sungguh mencari Engkau dan mengandalkan Engkau. Kami akan melihat dan menikmati kedahsyatan Tuhan karena kami dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan. Sepanjang hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.